Keberagaman yang Indonesia punya menjadi sifat khas dan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pendidikan berbasis pluralisme menjadi salah satu garda depan demi terciptanya rasa toleransi, meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan. Papan Tulis berkolaborasi dengan Sri Kandi Lintas Iman, Srili, melalui seri khusus ini, mengajak pendengar Papan Tulis bersama-sama membangun narasi yang lebih baik tentang pendidikan pluralisme di sekolah, melihat kembali konsep dasar, tantangan, potensi, peran guru, sampai peran perempuan dalam pendidikan pluralisme di sekolah. Di episode kali ini hadir Pendeta Kristi, Ketua Srili, dengan obrolan yang dipandu oleh Husna Farah. Pendeta Kristi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini mengisi di podcast Papan Tulis. Sehat Bu kabarnya? Sehat, puji Tuhan, Farah. Sehat, alhamdulillah. Baik Bu, mungkin di awal bisa Ibu ceritakan sedikit. Ibu kan sebagai koordinator Sri Kandi Lintas Iman. Bisa diceritakan Sri Kandi Lintas Iman itu apa dan kegiatannya apa, dasar berdirinya itu seperti apa? Oke, ya terima kasih ya Farah untuk kesempatan sore hari ini. Saya Kristi, itu sudah nama lengkap, nggak usah panjang-panjang. Saya koordinator Sri Kandi Lintas Iman. Dan kalau ditanya Sri Kandi Lintas Iman itu apa? Itu adalah satu komunitas lintas iman bagi perempuan di Jogja. Jadi isinya memang perempuan lintas iman, dan sebenarnya lintas identitas juga sih akhirnya, nggak cuma imannya aja yang beragam. Nah, kalau sejarahnya begitu, ini Sri Kandi Lintas Iman, atau kami sering menyingkatnya jadi Srili. Srili ini berdiri tahun 2015. Jadi kalau sekarang ya ini tahun yang ke-6 ya, sudah mau 6 tahun. Iya nih. Kami memulainya jadi waktu itu Agustus tahun 2015, tanggal 27-28 itu ada workshop yang diselenggarakan oleh kami nyebutnya Teteh Wiwin Siti Aminah sebagai salah satu fellow di KAISIP Internasional, kerjasama dengan PW Fatayat NU. Nah, diadakan workshop bagi perempuan lintas iman pada waktu itu dengan tema revitalisasi peran perempuan dalam dialog lintas iman. Yang hadir ya dari perempuan beragam agama, dari Jogja ada waktu itu kami bersama-sama, dan saat itu saya juga salah satu anggotanya atau peserta workshop itu di Kaliurang waktu itu. Di situ kami diajak untuk saling mengenal, diajak untuk udar prasangka, kemudian mengenal bukan hanya personal sebagai sesama begitu, tetapi juga mengenal agama masing-masing ya, karena masing-masing merasa belum sangat ngerti lah gitu ya, ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan gitu. Nah, kemudian juga kami diajak untuk bagaimana bisa bekerja sama, bisa mengelola keberagaman yang ada, seperti itu. Nah, 2 hari ternyata dirasa nggak cukup waktu itu, karena kemudian di akhir workshop peserta itu semua sepakat kami butuh lebih banyak hal, kami butuh kenal lebih dalam agama-agama yang ada, sehingga nggak cukup nih pertemuan 2 hari, kita lanjut gitu. Sehingga di kelanjutannya waktu itu kami sepakat untuk membentuk komunitas lintas iman yang akhirnya dinamai Sri Kandi Lintas Iman. Nama Sri Kandi diambil karena dia
tokoh perempuan ya, seorang kesatria perempuan yang ya kami mengambil sosok keberaniannya ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pertamanya ya masih melanjutkan keingintahuan dan kepinginnya kami waktu itu untuk mengenal lebih dalam mengenai agama-agama, sehingga kami mengunjungi tempat-tempat ibadah, komunitas-komunitas agama. Kami ke kelenteng, kami ke pondok pesantren, ke gereja Kristen, ke seminari untuk para romo, ke pura, ke vihara, itu ya. Kami lakukan itu di akhir 2015 sampai awal 2016. Jadi itu awal-awalnya, lalu diperdalam lagi dengan ziarah lintas iman. Jadi kami juga mengunjungi tempat-tempat ziarah berbagai agama yang punya tradisi ziarah. Jadi kami mengunjungi ke situ 2 kali waktu itu dilakukan. Nah, terus berkembang keanggotaan yang tadinya hanya peserta workshop ditambah dengan beberapa jejaring. Jadi kami bisa merekomendasikan teman kami untuk sama-sama jadi anggota. Lalu sudah open recruitment 3 kali, tahun 2016 akhir sampai 2017 awal, terus 2018 dan terakhir 2019 yang lalu. Open recruitment, semua bisa mendaftar dengan syarat memang mengikuti matrikulasi atau onboarding untuk mengenal konteks agama, konteks peran perempuan dalam dialog lintas iman di Indonesia, di Jogja, sehingga semua harapannya ada satu frekuensi, katakanlah begitu ya, ketika sudah jadi anggota Srili. Nah, dari situ keanggotaan Srili kegiatan Srili jadi makin beragam, yang jelas arahnya ke lintas iman, kemudian persoalan perempuan dan anak begitu ya. Jadi kami menyentuh banyak hal sih sebenarnya. Ada diskusi pendidikan gender, ada diskusi tentang kesehatan mental juga bahkan begitu. Kemudian ada pelatihan resolusi konflik, lalu pelatihan literasi media, pelatihan untuk guru PAUD khususnya, kemudian juga sarasehan berkaitan dengan pemilu damai. Jadi kalau mau direntet sebenarnya kegiatannya sangat beragam, tapi arahnya concernnya ke lintas iman, ke perdamaian, ke perempuan dan anak. Mungkin kalau secara singkat begitu ya Farah ya, tentang Srili atau Sri Kandi Lintas Iman. Oke. Jadi kalau bisa kita tangkap nih ya Bu, berarti Sri Kandi Lintas Iman ini fokus peningkatan kapasitas dari para perempuan lintas iman untuk lebih banyak mengenal tentang dirinya dan juga di sekitarnya ya, lintas iman, ada pendidikan kesehatan mental dan sebagainya gitu ya. Kenapa Sri Kandi Lintas Iman merasa penting atau merasa peran perempuan dalam hal ini penting untuk pluralisme gitu Bu, atau toleransi? Ya, perempuan penting, punya peran penting dalam dialog lintas iman, dalam mengembangkan toleransi, dalam mengembangkan nilai-nilai pluralisme, karena ya mau nggak mau kita harus mengakui yang namanya manusia hidup itu ya memang ada laki-laki dan ada perempuan ya. Jadi seharusnya ya keduanya berperan penting, punya peran penting dalam setiap sisi kehidupan, termasuk dalam hal yang sangat penting ini, masalah penghargaan mengenai pluralisme, relasi antar iman. Itu jadi perempuan bukan, istilahnya bukan makhluk atau warga negara kelas 2 yang kemudian hanya tinggal ikut apa yang dilakukan laki-laki, tetapi juga punya pikiran mandiri, punya pendapat, punya cara bersikap, sehingga ya menjadi penting untuk melibatkan perempuan di dalam dialog lintas iman, di dalam menyebarkan nilai-nilai pluralisme, dalam pendidikan pluralisme, ataupun dalam relasi di tengah keberagaman ini gitu ya. Selain itu juga karena kita bisa melihat selain masalah natural bahwa memang ada manusia perempuan dan laki-laki, kita bisa melihat bahwa perempuan itu
secara umum di dalam kehidupan juga berperan penting begitu ya. Walaupun mungkin dianggap berbeda dari laki-laki, dalam artian bisa saja orang menganggap laki-laki lebih baik atau lebih tinggi, tetapi mau bagaimanapun kita bisa melihat di dalam keluarga, di tengah masyarakat, juga di berbagai sektor publik, bahkan di kepemimpinan, di berbagai lembaga ataupun komunitas, itu perempuan juga berperan begitu. Jadi perempuan hadir sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota komunitas, dan hadir bukan hanya sebagai pengikut begitu ya, tetapi memang menjadi bagian dari dalamnya, dan itu berarti dia punya peran penting untuk bisa menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, dengan pluralisme, karena ya nggak cuma diem aja gitulah ya. Nggak bisa kalau kemudian perempuan hanya disuruh diem aja, karena ya kita bersama-sama menjalani kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, itu yang kemudian dipegang oleh Srili, sehingga kemudian Srili merasa perempuan harus dilibatkan, karena memang walaupun kondisinya perempuan dan laki-laki sama-sama menjalani hidup, sama-sama berperan dalam sektor publik maupun privat, seringkali kita harus mengakui perempuan masih ditinggalkan. Maka Srili punya komunitas ini, membentuk komunitas ini ya supaya perempuan punya percayaan diri, punya bekal, punya kapasitas untuk berperan. Begitu Farah. Jadi Sarah gara-gara Srili sama Farah ya, jadi Sarah. Oke Bu, berarti memang karena dirasa memang perempuan punya peran sendiri, punya juga aktif berkumpul bersama laki-laki, tidak bisa dipungkiri kita bersama. Jika dilihat dari tadi pendidikan pluralisme, apakah Ibu melihat ada peranan penting atau peranan strategis pada perempuan dalam pendidikan pluralisme dan toleransi? Dalam pendidikan pluralisme dan toleransi, perempuan pastinya punya peran penting. Pertama, karena sebagai perempuan juga mengalami keberagaman, pluralitas di dalam hidup. Ketemu sama orang-orang yang berbeda, bergaul dengan orang-orang yang berbeda, begitu ya. Kemudian harus bersikap, oleh karena itu harus bersikap terhadap perbedaan itu, sehingga ya perempuan punya peran penting untuk melakukan pendidikan pluralisme itu, baik di dalam kehidupan keseharian, di tengah keluarga, maupun di tengah masyarakat. Apalagi perempuan itu kayaknya ya, di masyarakat itu kalau urusan kumpul-kumpul, urusan ngobrol-ngobrol itu lebih banyak perempuan begitu, sehingga ya konteks itu bisa digunakan untuk pendidikan pluralisme dalam artian menyebarkan nilai-nilai pluralisme di tengah pergaulan. Tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa perempuan juga terlibat di sektor pendidikan secara formal. Ya sebagai guru, ya sebagai dosen, atau tenaga non pendidikan ya, di lembaga pendidikan itu, bukan pendidik maksudnya, yang kemudian di situ bisa berperan dalam pendidikan pluralisme untuk mengajarkan nilai-nilai pluralisme, meneladankan melalui sikap hidup, relasi yang dijalani setiap harinya, dan itu bisa dibilang mungkin akan menjadi pengalaman yang khas karena dilakukan oleh perempuan dengan pengalamannya masing-masing. Kayak gitu ya Farah ya? Iya. Jadi terkait dengan perannya nih tadi, peran perempuan banyak menjadi guru juga dosen gitu ya. Kaitan tersebut dengan tantangannya di dalam dunia pendidikan saat ini, terkhususnya pendidikan pluralisme dan toleransi di sekolah, bagaimana menurut Ibu? Tantangannya ya, kalau tantangannya saya lihat kita tetap nggak bisa memungkiri bahwa
masyarakat kita masih sangat patriarkat gitu ya di berbagai tempat, dan sangat mungkin di lembaga pendidikan itu juga terbawa begitu, sehingga bisa saja tantangan itu adalah suara perempuan bisa dianggap kurang valid atau kurang mewakili, kurang baik untuk didengar, atau dianggap ya hanya bernilai separuh dari suara laki-laki misalnya, sehingga yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik perempuan bisa saja dianggap tidak layak untuk diperhatikan. Itu kalau memang ada dalam konteks yang masih patriarkat begitu ya, walaupun mungkin sudah secara formalnya dilibatkan, diberi kesempatan, tapi sangat mungkin dalam praktiknya yaitu tadi masih seperti dilihat sebelah mata, dianggap pengalaman atau pengajarannya tidak valid begitu, sehingga walaupun mungkin mengajarkan tentang pluralisme atau mempraktikkan pluralisme itu bisa jadi ditentang oleh rekan kerjanya sendiri atau oleh orang tua karena dia perempuan, bisa saja seperti itu. Itu saya kira ya tantangan terbesar saat ini. Walaupun perempuan bisa berkarya di ruang publik termasuk di sektor pendidikan, tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa kita masih berada di dalam masyarakat yang patriarkat. Oke. Ya, jadi tadi kita bicara tentang tantangan posisi perempuan dalam peranannya dalam pendidikan pluralisme ya Bu. Sekarang kita beralih ke peluangnya. Bagaimana dengan peluang atau kesempatan bagi perempuan berperan dalam pendidikan pluralisme dan juga toleransi di sekolah? Tentang peluang ya, oke. Nah, ini tadi yang saya sebut-sebut sebagai tantangan terbesar, yaitu budaya patriarkat sebenarnya juga bisa menjadi peluang. Karena apa? Karena perempuan itu dipandang lebih dekat dengan anak-anak, ditempatkan lebih banyak ditempatkan di ranah domestik. Ketika di ranah pendidikan itu pun perempuan, saya nggak tahu itu apakah settingan atau kebawa aja atau memang karena naluriah begitu, perempuan itu tampaknya lebih banyak akhirnya porsinya di pendidikan usia dini, atau kalau pendidikan formal ya yang tingkat-tingkat rendah itu banyak perempuan begitu ya. Pengalaman atau pengamatan saya yang mungkin tidak komprehensif juga sih ya, tetapi kalau guru-guru PAUD begitu setahu saya kebanyakan perempuan. Nah, memang ada sih guru-guru yang mengajar di tingkat yang lebih tinggi, dosen juga, guru besar juga banyak, tetapi ketika melihat bahwa di pendidikan anak usia dini atau PAUD itu hampir 100, nggak sampai 100% sih, tapi hampir semua itu gurunya perempuan begitu ya. Nah, ini sebenarnya peluang sangat besar bagi perempuan dalam pendidikan pluralisme ini. Karena masa-masa PAUD, kemudian masa-masa mungkin awal sekolah dasar yang juga banyak gurunya perempuan, itu kan masa-masa emas anak-anak mulai mengenal sesuatu yang ya walaupun mungkin nanti setelah beranjak remaja dan dewasa tertumpuk dengan hal-hal yang lain, tetapi apa yang diterima dan yang mengesan ketika masih kanak-kanak itu sesuatu yang akan terbawa terus. Nah, kalau perempuan-perempuan ini ada di posisi pendidikan anak usia dini, di situ peluang bagi perempuan untuk mengajarkan pendidikan pluralisme ini, untuk mengajarkan mengenai toleransi ini. Karena anak-anak masih sangat terbuka untuk mengerti, terbuka untuk belajar. Mereka melihat,
begini ya, guruku tidak pernah membedakan aku, walaupun mungkin aku paling kecil badannya di kelas, tetapi guruku tidak pernah kemudian meremehkan aku untuk berperan, sekalipun aku berbeda sendiri, beda suku, berasal dari luar daerah dibanding teman-temanku. Hal-hal seperti itu akan tertanam dan mungkin baru akan dipahami ketika anak-anak ini sudah beranjak dewasa. Oh, dulu itu ternyata guruku seperti ini, baru paham gitu ya ketika sudah ngerti mengenai konsep toleransi, konsep pluralisme secara konsep, maka mereka baru ingat mungkin. Tetapi toh itu sudah ditanamkan, sudah dicontohkan, sudah diteladankan sejak kanak-kanak. Dan ya karena kebanyakan guru PAUD itu perempuan, ya itulah peluang yang sangat besar bagi perempuan untuk berperan di dalam pendidikan pluralisme untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Itu ya yang saya lihat. Baik Bu Pen, jadi untuk peluang seperti itu ya, walaupun di tantangan patriarkat, tapi di situ juga ada peluang karena perempuan dekat dengan anak-anak sehingga bisa melakukan pendidikan langsung secara dekat gitu ya kepada anak-anak. Nah, di sini apakah Srili juga punya program yang turut mendukung dalam peningkatan peran strategis perempuan dalam pendidikan pluralisme dan toleransi begitu? Iya, betul ya Farah. Jadi kalau perempuan ditempatkan dekat dengan anak-anak lalu bisa berperan, dan secara khusus kalau dalam pendidikan di ranah PAUD, di ranah pendidikan formal yang lebih rendah, itu tadi yang saya sebutkan. Dan juga kalau dari Srili sendiri, karena memang concernnya ke ke perempuan dan anak, Srili pernah melakukan Sarasehan Peduli PAUD. Sarasehan Peduli PAUD itu waktu itu kami selenggarakan 1 Mei 2019. Jadi sudah 2 tahun yang lalu ya. Temanya waktu itu menanamkan nilai kemajemukan pada anak usia dini. Lumayan sih waktu itu yang mengikuti 125 orang dari para guru PAUD ada, pemilik PAUD ada, pegiat PAUD, pemerhati PAUD gitu ya. Jadi yang memang concernnya ke PAUD gitu. Dan hari itu Sarasehan sehari itu dipandu oleh Paman Dodo, dia juga praktisi, juga pemerhati PAUD yang memandu kami pada waktu itu. Lalu para guru itu diajak untuk bisa melihat keberagaman yang ada dalam diri buku-buku guru. Ada bapaknya nggak ya waktu itu ya? Lupa saya. Tapi memang hampir semua ibu-ibu guru itu keberagaman yang ada, tapi juga kesamaan yang ada. Jadi kalau mau dilihat keberagaman itu semua beragam gitu ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, tapi juga pada akhirnya ketika melihat kesamaan, ya sama-sama manusia, sama-sama bernapas, sama-sama punya masalah gitu ya. Sehingga itu menjadi titik masuk untuk melihat ya kita beragam ya nggak apa-apa, tetapi kita bisa bersama-sama karena kita juga sama-sama manusia. Nah, dari situ kemudian para guru diajak untuk menggali nilai-nilai apa yang bisa diajarkan kepada anak-anak usia dini. Dan saat itu ditemukan ada 10 nilai gitu ya, disepakati ada 10 nilai itu yang menghargai kemajemukan, keberagaman, toleransi, cinta kasih, perdamaian, keadilan, empati, berbagi, dan kerjasama. Nah, ada 10 nilai ini, lalu 125 orang ini dibagi dalam 10 kelompok, diminta untuk bisa memikirkan secara lebih konkret. Nilai ini ketika mau disampaikan kepada anak-anak PAUD itu seperti apa? Jadi ini kan konsepnya abstrak gitu ya. Kerjasama, perdamaian, apalagi gitu ya. Itu kayak apa ya? Guru-guru ini diajak untuk menggali gimana
apanya ya, bagaimana itu bisa diajarkan kepada anak-anak PAUD. Ya memang waktu itu menarik-menarik ya, ada yang kemudian menemukan dalam bentuk permainan, dalam bentuk tepuk ya, tepuk apa begitu, terus juga mengajarkannya. Jadi mengajarkannya enggak yang anak-anak, perdamaian adalah gitu ya, kemajemukan adalah, tapi mengenalkan melalui hal-hal sehari-hari yang mereka kenal, yang mereka temui, melalui permainan-permainan yang membuat mereka bisa bekerja sama misalnya, yang bisa menghargai temannya kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan pada 1 Mei 2019. Sebenarnya kami berharap dari pertemuan itu, lalu dari hasil diskusi kelompok, kami bisa menyusun buku modul tentang keberagaman atau kemajemukan ini, tetapi ya memang kemudian tidak terlalu sukses, dalam artian belum terbentuk modul. Nah, tetapi puji Tuhan tahun lalu kami mendapat kesempatan bekerja sama dengan kedutaan melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat, tapi waktu itu dari Kementerian Luar Negeri dananya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, sehingga kami bisa membuat workshop. Kalau workshop kan jadi lebih dalam gitu ya, sehingga diharapkan bisa menghasilkan hal yang lebih. Jadi waktu itu dilakukan antara November sampai Maret, November 2020 sampai Maret 2021 kemarin. Itu workshop untuk guru PAUD, judulnya workshop Guru Sahabat Anak ya. Guru Sahabat Anak dalam Masyarakat Majemuk. Waktu itu pesertanya 60 orang. Sayang memang tidak bisa semuanya itu orang yang ikut sarasehan, tapi sebagian di antaranya gitu ya. Mereka sama seperti ketika sarasehan, 60 orang ini berasal dari DIY dan sekitarnya, para guru PAUD. Nah ya, kalau yang 60 orang ini perempuan semua, ibu-ibu guru, bunda-bunda semua ini ya. Nah, mereka menjalani workshop ini dalam 2 tahap ya, karena pandemi lalu harus dibatasi orangnya. Itu kami membagi 60 orang ini jadi 3 grup, lalu itu pun dibagi workshopnya dalam 2 tahap. Tahap pertama 3 hari, tahap kedua 2 hari. Begitupun tahap keduanya masih harus diundur lagi, akhirnya online gitu ya, karena kondisi pandemi yang meningkat kemarin awal tahun, sehingga kemudian akhirnya online. Tetapi dari workshop itu yang waktu itu juga difasilitatori oleh Paman Dodo, tapi juga bersama Mbak Listia. Mbak Listia ini pegiat pendidikan pluralisme juga. Nah, dari workshop ini mereka belajar untuk mengenal satu sama lain, ada udar prasangka di antara mereka supaya bisa bekerja sama, karena latar belakangnya beragam ya, ada dari PAUD negeri, ada dari PAUD berbasis agama, yang berbasis agama juga beragam agamanya, sehingga dari antara para guru sendiri ini juga diawali dulu supaya mereka nggak ada sekat-sekat di antara mereka gitu ya. Masa iya mau mengajarkan tentang kemajemukan tapi di antara para gurunya sendiri masih ada sekat-sekat di antara kemajemukan yang ada gitu ya. Jadi mereka dibongkar begitu prasangka-prasangka yang ada sehingga bisa nyaman relasinya, lalu berproses bersama, belajar mengenai bagaimana mengenal tentang pluralisme, mengenai nilai-nilai yang juga 10 nilai tadi, kemudian juga tambahan-tambahan dari Paman Dodo dan Mbak Listia. Nah, yang bersyukurnya adalah karena dari workshop ini, sekalipun kami tidak bisa dulu tidak bisa membentuk modul yang untuk sarasehan itu, nah dari workshop ini puji Tuhan terbit buku tulisan dari para guru itu. Ada 9 orang yang menulis. Judul bukunya Harmoni Warna-Warni Pelangi. Nah, ini ada 9 orang ini mereka menuliskan, ada yang menulis pengalaman, jadi yang sudah mereka pernah lakukan, yang dulu mungkin tidak terpikirkan bahwa itu mengandung suatu nilai penting, tapi kemudian mereka tuliskan kembali,
bisa mengandung nilai penting di dalamnya. Misalnya yang saya ingat banget dari salah satu tulisan itu, ada guru yang menulis tentang ngajari anak-anak ini masak cemplon. Farah tahu cemplon ya? Cemplon itu dari singkong. Singkong diparut, lalu nanti akan diisi dengan gula Jawa, lalu digoreng. Jadi guru ini bawa singkong dari rumah, dia sampaikan kepada anak-anak ini singkong, bentuknya pohonnya kayak gini dan seterusnya. Kemudian diajari cara memasaknya, mereka masak bareng, goreng bareng, akhirnya dimakan bersama juga. Nah, selain itu mereka juga dikenalkan siapa yang menanam singkong. Oh, namanya petani yang menanam itu. Kalau kita beli yang menjual itu disebut pedagang gitu. Yang kalau kita belinya bentuk sudah cemplon, itu berarti dia juga pedagang memasak cemplon. Mengenali ada banyak profesi beragam, ya petani, ya pedagang singkong, ya pedagang cemplon, atau mungkin juga mengenali orang tua mereka yang juga bisa memasakkan itu. Dari situ anak-anak diajak untuk menghargai keberagaman orang-orang yang ada di sekitar mereka, menghargai ciptaan Tuhan dalam bentuk singkong yang kemudian bisa jadi makanan, menghargai makanan juga karena kemudian mereka merasakan betapa harus berproses untuk bisa makan itu, dan kemudian juga bekerja sama karena mereka masaknya bareng-bareng. Jadi ada kerjasama di antara mereka, dan yang namanya kerjasama itu pasti mengandung toleransi. Karena yang satu pengennya cepat, yang satu lambat begitu. Jadi ada nilai-nilai yang ternyata dari kegiatan sederhana masak cemplon itu ada nilai-nilai yang bisa diterima oleh anak-anak. Nah, itu salah satu contoh dari 9 tulisan yang ada ya. Dan menarik sekali, yang lainnya juga menuliskan hal-hal yang menarik. Ada yang memang sudah dilakukan, ada yang ide yang mereka kayaknya kalau dibuat begini itu bisa mengajarkan pada anak-anak. Itu buku yang puji Tuhan bisa ditulis, bisa diterbitkan, dan lebih puji Tuhan lagi karena kemudian disambut baik oleh Bappenas yang menggulirkan mengenai PAUD HI, PAUD Holistik Integratif, dan menerima buku ini buku yang sangat baik untuk kemudian juga menjadi suplemen untuk PAUD HI itu gitu ya. Dan memang ada rencana launching yang nantinya juga salah satunya launching buku ini, launching HI, program PAUD HI itu, lalu buku ini juga akan ikut dalam program itu. Hanya kami memang belum mendapatkan tanggal pastinya. Bulan ini kalau terakhir kami menerima informasi itu ya. Jadi wow, ternyata bisa akan bisa memberkati lebih banyak orang lagi gitu ya. Juga waktu itu sempat dilirik oleh BPIP, karena sekarang BPIP sedang membuat modul untuk setiap jenjang pendidikan, dan waktu itu dari BPIP juga mengatakan ini bisa nanti jadi suplemen untuk modul bagi PAUD dengan buku ini gitu ya. Kami sungguh bersyukur bisa mulai dari Sarah Sehan tahun 2019 yang sempat kok nggak berhasil membuat bukunya, ternyata bisa dilanjutkan dengan workshop, akhirnya bisa menulis buku, dan akhirnya bisa memberkati banyak orang, berguna bagi banyak orang. Ini yang secara khusus ya, yang sudah pernah dilakukan oleh Srili mengenai pendidikan pluralisme, khususnya yang disasar memang gurunya. Karena guru PAUD, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, guru PAUD sangat berperan untuk membentuk karakter anak dari usia dini, saat mereka harapannya nanti itu terbawa terus ya sampai ketika mereka dewasa. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi dari mulai udah prasangka para guru itu tersebut gitu ya, pertama-tama, kemudian setelah menyadari ini sebenarnya bisa untuk
mengenalkan keberagaman, empati, toleransi kepada murid-muridnya. Kemudian sangat menariknya direspon dengan sangat baik juga oleh para penentu kebijakan gitu ya Bu. Nah, mungkin dari pengalaman yang sangat berharga ini ya Bu, bagaimana meningkatkan peran strategis perempuan, tentu tidak akan lepas sampai di situ pada pendidikan PAUD saja begitu. Bagaimana agar bisa terus meningkat pendidikan keberagaman atau pluralisme di sekolah untuk menyiapkan peradaban yang lebih manusiawi di era saat ini. Ya, kalau untuk meningkatkan ya berarti apa yang baik ini perlu disebarkan ya. Perlu disebarkan ke lebih banyak orang lagi. 60 orang peserta workshop itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seluruh guru PAUD di Jogja, apalagi di Indonesia. Jadi memang kami sangat berharap dari komunitas guru yang sampai sekarang masih komunitasnya masih ada ya, guru-guru yang menjadi peserta workshop ini, mereka masih setia di grup WA, masih berkomunikasi. Ya kami berharap mereka juga menyebarkan kepada teman-temannya, karena waktu itu satu sekolah itu ya maksimal 3 orang yang ikut workshop. Tapi kan guru di sekolah biasanya lebih dari itu ya. Jadi supaya mereka bisa cerita sama teman-temannya, kemarin itu seperti ini, ayo kita lakukan di sekolah kita gitu ya. Atau mungkin dengan guru dari sekolah yang lain. Kalau ada guru yang punya koneksi yang lebih, punya akses yang lebih ke dinas atau ke paguyuban guru PAUD yang lebih luas, ya harapannya dia juga punya keberanian untuk berbagi mengenai pengalamannya itu secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau tadi harapannya dari buku itu juga bisa menjadi bekal bagi guru-guru yang mungkin belum terjangkau secara langsung ya di daerah-daerah lain. Semoga nanti bukunya juga bisa diterima kalau sudah launching dan kemudian bisa diterbitkan. Semoga itu juga bisa menambah kapasitas bagi guru-guru PAUD dimanapun berada. Lalu berikutnya, ya guru-guru itu sendiri perlu terus updating begitu ya. Perlu sebagai guru ya tetap perlu untuk update, untuk meningkatkan lagi kapasitasnya, supaya apa yang sekarang sudah diterima itu nggak berhenti di situ saja. Tapi memang pembelajaran di workshop itu menantang para guru untuk mengembangkan lebih lagi. Dulu saya sudah melakukan seperti ini, ternyata ada banyak nilai-nilai baik di dalamnya, lalu apa yang bisa saya lakukan yang lainnya? Nah, itu tentu menantang guru-guru untuk menambah terus kapasitas dirinya, kemudian mengembangkan kreativitas mereka, sehingga bisa lebih lagi gitu ya, sehingga efeknya juga akan lebih luas lagi. Kalau dari Srili ya kami tetap akan punya harapan supaya workshop semacam ini bisa dilakukan lagi suatu saat begitu ya, untuk sasaran yang lain, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang. Semoga pada suatu saat akan ada lagi lembaga yang bisa berkolaborasi sehingga workshop semacam ini bisa dilakukan lagi. Itu kalau untuk guru-gurunya sendiri ya, Farah ya. Oke Bu, terima kasih untuk sharingnya hari ini, sangat menginspirasi sekali ya. Bagaimana ternyata perempuan punya peran yang sangat strategis di dunia pendidikan, khususnya saat ini yang dibutuhkan adalah pendidikan keberagaman atau pluralisme dan toleransi di sekolah. Semoga hal ini juga bisa menginspirasi sekaligus meningkatkan kerjasama mungkin nantinya agar hal-hal baik seperti ini bisa berkembang lebih luas. Terima kasih Bu Kristi untuk waktunya hari ini. Iya Farah, Farah, maaf, teringat satu lagi, boleh ya? Boleh. Oke, mumpung ingat nih. Ya, selain tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingat kalau di dalam kehidupan sekolah itu ada pertemuan dengan orang tua murid. Dan biasanya
kebanyakan yang datang juga ibu-ibu, perempuan-perempuan itu ibu-ibunya. Nah, ini mungkin forum-forum forum-forum pertemuan dengan orang tua ini juga bisa digunakan oleh guru-guru yang sudah tercerahkan, yang sudah bisa memulai menanamkan nilai pluralisme, bisa berbagi dengan orang tua. Mungkin dari sesi, kalau ada sesi khusus, begitu dengan orang tua bisa bicara tentang pluralisme. Atau ya nggak harus langsung ngomong ini pluralisme ibu-ibu, begitu ya, tetapi menceritakan bagaimana mereka memperlakukan anak-anak di sekolah tanpa membedakan misalnya, atau menceritakan tentang bagaimana mereka bekerja sama. Saya rasa itu juga baik, karena kemudian para ibu ini mendapat bekal yang sama, nilai-nilai yang sama yang sudah diterapkan di sekolah, lalu mereka bisa terapkan juga di rumah kepada anak-anak mereka. Jadi apa yang ada di sekolah berlanjut ya ke rumah. Itu Farah, maaf menambahkan. Gak apa-apa Bu, sepakat sekali. Jadi ada sinergitas antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Jadi anak-anak gak bingung, malah semakin semakin yakin dan semakin bisa memahami tentang keberagaman tersebut ya Bu. Iya betul. Oke, terima kasih Ibu. Semoga ini bisa didengar para guru dan juga para mungkin orang tua murid yang setelah ini mungkin ingin, wah harus ada yang lebih didobrak lagi nih tentang keberagaman dan pluralisme. Terima kasih untuk sharing hari ini Bu Kristi. Oke, sama-sama. Terima kasih Farah. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.